Welcome back to my channel. Selamat datang di channel Mama Ita. A day in my life. Aku mau tanya, di antara kalian ada nggak yang kuliah S1 atau D3 atau pokoknya yang kuliah, lulus kuliah tapi jadi ibu rumah tangga seperti aku? Awalnya sih jujur ya, aku tuh sakit loh waktu habis nikah aku sakit, mungkin karena stres, karena sudah terbiasa kita itu kerjanya di luar. Waktu itu aku kerja di puskesmas, biasanya kerja di luar, terus tiba-tiba harus di dalam rumah, maksudnya nggak kemana-mana gitu. Kita taruh dulu ya, ini capek juga. Nah, alhasil aku sakit tipes, opnam selama hampir seminggu, karena memang di situ aku bener-bener stres, mungkin ya stres. Kalau ada yang tanya kenapa nggak kerja, karena memang suami mengharapkan aku full di rumah, untuk berharapnya waktu itu kalau langsung dikasih anak, dikasih rezeki anak, jadi aku nggak usah resign gitu loh. Jadi dari awal memang udah nggak kerja. Aku menyanggupi dan aku juga izin sama kedua orang tuaku, karena waktu itu Mas Dedi atau suamiku itu bilangnya sebelum kita menikah, bilang kalau gimana kalau setelah menikah kamu nggak usah kerja seperti ini. Aku bilang sama orang tuaku, terutama ayahku, alhamdulillah respon beliau bilang seperti ini. Nggak apa-apa, nggak masalah, kamu harus nurut sama suamimu, asalkan yang pertama dia tanggung jawab, yang kedua dia bisa menafkahimu lahir batin. Udah itu kamu nggak kerja, secara kamu badan nggak capek, tapi secara pikiran, karena apa? Kamu terbiasa kerja terus nggak kerja, pasti nanti ada adaptasinya itu agak susah gitu. Emang bener sih, tapi waktu itu alhamdulillah orang tuaku meridoi aku untuk tidak kerja, dan terus ya gitu deh, aku nggak kerja. Kalau suamiku dulu kerjanya di bank, salah satu bank swasta, dia kerja di Jember, di Sukowono waktu itu, tapi kantor pusatnya di Jember. Terus dia pindah bank di Situbondo. Tapi 2012 akhir dia memutuskan untuk resign dan membantu mertuaku atau orang tuanya suamiku meneruskan dan mengembangkan rumah makan Istana Lele. Jangan lupa mampir ya kalau ke Istana Lele, kalau arah ke timur ya, atau ke Banyuwangi, mau ke Bali lewat Situbondo, jangan lupa mampir. Terus aku juga mau cerita lagi bagaimana kehidupanku tinggal di rumah mertua. Karena yang selama ini terjadi, kebanyakan pengalaman orang, ada yang baik, ada yang buruk. Nah, aku tidak bilang aku di sini buruk, dan aku juga tidak bilang aku di sini sangat baik, tidak. Tengah-tengah lah. Karena namanya hidup nggak mungkin selalu
selalu bahagia, nggak mungkin selalu seneng, karena ada sehat pasti ada sakit, ada bahagia, ada sedih, itu pasti. Apalagi kita tinggal sama orang yang memang bukan keluarga, apalagi orang tua, tapi kita dipaksa dan harus menghargai, menghormati orang tersebut sebagaimana kita menghargai orang tua kita. Ada yang bilang gini, aku tuh kurang apa, aku tuh sudah berbuat seperti ini sama mertuaku, tapi mereka masih jahat. Sebenarnya gini, aku tidak membela, aku tidak cuma dari sudut pandangku sebenarnya bukan jahat, gini loh. Mungkin kita pernah melakukan hal yang tidak kita sadari bahwa itu menyakiti hati mereka. Salah satu contoh waktu itu suami minta digorengkan telur ke aku, tapi tiba-tiba ibu mertua almarhumah itu marah, terus aku tanya baik-baik, aku deketin dia, aku bilang, aku minta maaf jika aku punya salah. Beliau alhamdulillah merespon baik. Dia alhamdulillahnya aku sama ibu mertua ini, terutama ibu mertua itu, beliau tuh sering tiba-tiba marah, tiba-tiba diem. Tapi karena aku terbiasa dengan di rumah, aku memperlakukan orang tuaku tuh jadi seperti ayah kenapa, ibu kenapa, apa ada masalah gitu ya. Jadi alhasil aku menerapkannya ke mertuaku, entah ke yang perempuan atau yang laki-laki. Jadi waktu itu aku tanya sama ibu mertuaku, ibu kenapa, ada apa, aku ada salah apa, aku seperti itu. Alhamdulillah dia meresponnya seperti ini. Aku ingat banget, dia meresponnya, gak tahu kenapa waktu Dedi minta tolong bikinin telur ke kamu, aku merasa sedih. Dia bilang seperti itu. Oh iya, saya paham. Jadinya waktu itu aku cerita sama si suami, aku bilang, Yang, kamu kalau minta sesuatu yang aku buatkan, tolong jangan di depan ibu untuk sementara ini. Karena selama 32 tahun kamu mau ini, minta masak ini, minta itu, minta ini, itu kamu langsung ngomong sama ibu. Tiba-tiba mak jendul, ada perempuan yang satu kamar sama kamu, terus kamu tiba-tiba semua mintanya aku yang ngurusin. Bukannya aku ndak mau, itu sudah kewajibanku, aku bilang seperti itu. Tapi perasaan orang tua, apalagi orang tua perempuan yang biasanya dibutuhkan anaknya setiap hari, setiap waktu, tiba-tiba kamu langsung meng-cut off itu semua. Gimana perasaannya ibu? Aku seperti itu. Alhamdulillah suamiku ngerti. Jadi kebesokannya seterusnya sampai ibu sakit pun Mas Dedi tuh selalu bilang seperti ini. Jadi pengen seumpamanya pengen bikin nasi goreng, ya, selalu bilang seperti ini sama ibu. Bu, aku pengen nasi goreng, aku pengen ibu yang buatin. Nanti pasti ibu merespon seandainya, oh iya oke, gitu ya. Jadi ibu yang buatin. Tapi kadang, ita aja dah, aku capek. Kayak gitu tuh enak gitu loh. Kalau sama bapak mertua, mungkin karena beliau laki-laki, setelah sepeninggalan ibu mertua, jadi beliau itu karena dulu terbiasa diladeni, ya. Dan kalau suami minta ke istri itu kan tidak sungkan, tapi beliau minta ke menantu perempuan kan pasti sungkan. Tapi aku bilang sama beliau, jangan sungkan Pak, mau apapun, mau minta dibuatin nasi goreng, kopi, apa, sampean bilang ke saya. Atau kalau memang tidak cocok dengan masakan saya, sampean bilang sama yang kerja di rumah. Aku menerapkan keterbukaan di sini, jadi ke anak-anakku juga. Jadi Galang, samanya Galang ya, Galang tiba-tiba sedih. Aku tanya, kamu kenapa? Ayo cerita, enggak apa-apa. Enggak mungkin enggak apa-apa. Kamu kalau enggak apa-apa tidak akan seperti ini. Aku seperti itu, menerapkan seperti itu. Karena aku di rumah pun diterapkannya seperti itu. Aku cecer terus.
Ya bukan kepo, bukan. Tapi setidaknya kalau kita sudah berbagi sama orang, kalau aku pribadi berbagi sama orang, walaupun dia tidak bisa membantu mengatasi semua masalah, paling tidak meringankan masalahku. Tapi aku juga milih-milih ceritanya. Terus sekarang kehidupanku setelah 11 tahun tidak bekerja kantoran, bagaimana? Enggak bagaimana, enjoy aja. Ada yang nyinyir, ya 1-2 lah bisa aku lewati. Tapi paling parah, dia bilang bahwa aku tidak bekerja karena males, dikarenakan mertuaku kaya. Kaya itu kalau kita sudah duduk tidak usah bekerja itu kaya. Buat aku ya, standar kaya itu kalau kita hanya duduk-duduk, nerima uang, tinggal tanda tangan, itu kaya. Tapi kalau masih kita turun, masih motong ikan sendiri, kita manggang sendiri, aku ngepel sendiri, aku cuci baju sendiri, hanya nyetrika aku yang enggak. Aku korah-korah cuci piring sendiri, masak sendiri. Itu bukan orang kaya kalau menurut aku. Tapi orang yang cukup dan bersyukur. Seperti itu. Itu yang paling membekas. Apalagi orang yang ngomong seperti itu, orang terdekat. Tapi nggak apa-apa. Saya memaafkan karena kamu ngomong seperti itu. Karena kamu tidak tahu bagaimana saya di sini, bagaimana kehidupan saya di sini. Kalau ketemu sama temen lama, temen kuliah, atau temen sekolah, itu kalau ditanya gitu, kamu kerja apa? Gitu. Aku selalu jawab, aku ibu rumah tangga, aku nggak kerja. Ada salah satu teman tuh pernah tanya seperti ini, kamu kerja di mana sekarang? Aku bilang, aku nggak kerja, aku bantuin mertuaku ngurus warung. Ya itu namanya kerja, Dul. Aku tuh digituin gitu loh. Kamu jangan bilang nggak kerja. Kalau orang nggak kerja ya kamu duduk aja. Terus aku paling sebel lagi, katanya temanku ini ya, aku paling sebel lagi kalau ada yang ditanya jawabannya, aku nggak kerja, aku hanya ibu rumah tangga. Dia langsung membuka pikiranku, dia bilangnya seperti ini, ibu rumah tangga itu pekerjaan yang tidak ada habisnya. Tapi memang betul, bangun paling pagi, tidur paling malam. Ya, tapi kadang aku sih paling malam tidurnya suamiku. Gimana? Kalau kita anggap katakanlah masang ART, pakai jasa ART, masak, terus nyapu, ngepel, nyetrika, jemur, terus ngurusi segala pernak-pernik di rumah, bersihin ini itu. Pasti gajinya lebih dari 2 juta, lebih. Karena memang iya sih, karena di tempatku yang ngepel kalau dulu itu ada yang ngepel sendiri. Jadi ngurusin rumah dalam itu sendiri, ada yang masak itu sendiri, ada yang sendiri, jadi gitu. Kenapa sekarang enggak? Karena kita kena dampak dari Covid. Jadi kita harus merumahkan pekerja kita di sini. Yang awalnya ada 20 pekerja, sekarang tinggal 5 pekerja. Dan ini sebenarnya waktu itu hanya tinggal 1, 2, 3. Ada 4 pekerja. Tapi sekarang ada 5, ada 6 pekerja. Karena kita belum berani menambah pekerja yang lain karena memang belum stabil. Tapi memang lebih baik dari yang kemarin pas Covid. Nah, cuma sekarang masih belum stabil. Jadi hari ini rame, besok enggak, hari ini kayak gitu. Mama tadi ngevlog sendirian. Mama cerita gimana mama pas setelah nikah tidak bekerja. Galang bangga enggak punya mama yang tidak bekerja di kantoran? Bangga. Kenapa kok bangga? Iya, ada temennya setiap hari. Bangga dong. Udah dulu ya vlog hari ini. Semoga kalian terhibur dan terinspirasi dari cerita aku. Jangan lupa subscribe, like, dan komen yang baik. Terima kasih.